Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengerjaan dengan gambar teknik berbasis CAD, yang mana kita akan menggambar benda pada contoh berikut, di mana terdapat 3 bagian dan akan kita gabungkan ataupun assembly menjadi satu bagian seperti gambar ini. Dari gambar seperti ini menjadi gambar seperti ini. Baiklah, pertama-tama kita akan masuk ke aplikasi AutoCAD-nya. Baik, setelah kita masuk ke aplikasi AutoCAD-nya, selanjutnya kita mengetikkan instruksi unit terlebih dahulu. Nah, kita membuat satuannya menjadi milimeter terlebih dahulu bagi yang masih inci untuk memudahkan pengerjaan. Kita okekan. Setelah itu, langkah selanjutnya kita memilih pengerjaannya di 3D modeling ya teman-teman. Setelah itu, langkah selanjutnya kita akan mulai menggambar benda bagian pertama terlebih dahulu menggunakan rectangle dengan panjang 150 dan lebarnya 60 mm. Klik enter. Selanjutnya kita akan membuat garis line sebagai garis bantu untuk mendapatkan titik tengahnya jika tidak terdapat titik tengah, dengan panjang 30 mm. Klik enter. Selanjutnya kita memilih center radius untuk membuat lingkaran. Setelah di endpoint kita klik, lalu kita buat diameternya 30. Klik enter. Selanjutnya kita pilih lagi center radius, kita klik di endpoint dan membuatnya berdiameter 60. Enter. Setelah itu kita akan membuat rectangle kembali di bagian sini dengan panjang 100 mm dan lebar 30 mm. Klik enter. Nah, setelah itu kita akan menduplikat bagian ini menjadi ke bawah dengan cara mengklik option copy, lalu klik kiri pada mouse, selanjutnya klik kanan pada mouse dan klik kiri pada bagian hijau ini. Setelah itu kita gerakkan kursornya ke bawah, nah hingga di 90. Kita klik kiri pada mouse. Jika sudah tercopy satu, kita klik kanan pada mouse, lalu klik enter. Setelah itu kita klik kiri pada mouse, lalu kita klik kembali kiri. Nah, kita masukkan perintah trim, atau teman-teman bisa memilih trim sini. Klik trim, lalu kita trim bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini, ini, dan ini. Nah, pada bagian ini tidak dapat ditrim, lalu kita klik kanan pada mouse, enter, lalu kita klik kiri pada mouse, klik delete pada keyboard laptop ataupun komputer teman-teman. Delete,
klik kiri pada mouse, delete. Nah, setelah itu kita akan membuat bagian lainnya terlebih dahulu untuk membentuk bagian seperti ini, yaitu dengan memilih rectangle dengan panjang 200, klik tab pada keyboard laptop, lebarnya 60 mm, enter. Setelah itu kita akan menggunakan baris bantu lagi untuk mendapatkan titik tengah. Setengah dari 60 yaitu 30 mm, enter. Selanjutnya kita akan memilih center radiusnya dengan diameter 50, enter. Setelah itu kita klik kiri pada mouse di sini, lalu kita tarik hingga terpilih semuanya, klik kiri kembali, masukkan kode trim ataupun trim di ini, klik, kita trim bagian sini, trim bagian sini, trim bagian sini. Nah, klik kanan pada mouse, enter, lalu klik kiri pada mouse, klik delete, klik kiri pada mouse, delete. Nah, setelah selesai bagian seperti ini, selanjutnya kita akan menjoin, klik kiri pada mouse. Nah, setelah itu kita klik kiri kembali, lalu kita masukkan perintah join, J atau join. Nah, setelah perintah join, maka setelah tersambung semua lainnya, langkah selanjutnya kita akan mengcopy bagian ini menjadi satu lagi dengan perintah C ataupun copy, klik di sini, kemudian klik kiri pada mouse, klik kiri kembali, klik kanan pada mouse, baru klik kiri pada titik ini dan geser kursornya hingga ke kanan seperti ini. Klik kiri pada mouse. Jika sudah tercopy, kita klik kanan pada mouse, baru enter. Nah, setelah jadi seperti ini, langkah selanjutnya kita akan mengekstrud. Namun sebelum kita melakukan extrude, kita akan merotasi bagian ini menjadi tegak lurus dengan perintah 3D rotate. Kita pilih 3D rotate, kemudian kita klik objeknya, klik kiri pada mouse Anda, klik kanan, lalu kita pilih yang merah ya teman-teman, pilih yang warna merah, lalu kita buat 90 derajat kemiringannya, enter. Setelah itu, langkah selanjutnya kita akan memilih extrude. Kita klik extrude, kita pilih objeknya, klik kanan pada mouse, enter, dengan ketebalan 200 mm. Pilih line-nya, masukkan perintah E atau extrude, ketebalannya sama 200 mm, enter. Selanjutnya klik lagi, masukkan perintah E atau extrude dengan ketebalan 60 mm, enter. Setelah itu kita akan menggabungkan bagian ini ke sini dengan cara terlebih dahulu menggunakan garis line atau garis bantu. Klik pada bagian sini. Jika sudah endpoint, kita geser kursor hingga ke kiri dengan panjang 100, setengah dari 200 atau 100, enter. Klik kanan, enter. Sama kita lakukan juga di sini. Kita tarik sini kursornya, kita tarik ke ujung,
dengan panjang 30 mm. Klik kanan, enter. Selanjutnya kita akan menggabungkan bagian ini ke sini dengan cara 3D move. Kita klik 3D move pada pilihan tersebut. Kita klik benda yang ini, klik kiri pada mouse, lalu klik kanan pada mouse. Selanjutnya kita pilih line yang telah kita buat tadi, klik kiri. Kita gerakkan kursornya ke garis bantu yang telah kita buat di bagian sini. Jika sudah endpoint, kita klik kiri pada mouse. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan meletakkannya di tengah-tengah di antara benda ini. Benda ini caranya. Kembali 3D move, klik benda yang ini terlebih dahulu, klik kanan, pilih tanda panah yang warna biru dan naikkan ketinggian ke 50 mm. Enter. Nah, setelah seperti ini kita akan merubahnya ke pandangan konseptual. Selanjutnya kita memasukkan perintah intersect atau masukkan in, lalu pilih objek seperti biasa, klik kiri pada mouse. Jika sudah terpilih kedua bagian ini, kita klik enter pada keyboard Anda. Nah, bentuknya sudah serupa. Selanjutnya kita akan mengerjakan lingkaran pada bagian benda tersebut dengan cara kita menggunakan garis lain lagi, garis bantunya. Dari sini kita turun ke bawah menjadi 30 mili setengahnya. Lalu dari tengah kita ke sini menjadi 30 mili. Enter. Klik kanan, enter. Sama halnya yang di sini kita buat garis bantu terlebih dahulu. Dari sini turun ke bawah 30 mm, enter. Dari sini ke kanan 30 mm, enter. Klik kanan, enter. Selanjutnya kita akan membuat center radiusnya di sini di garis bantu ini dengan diameter 25, enter. Kembali sini diameter 25, enter. Selanjutnya kita masukkan perintah extrude. Pilih lingkaran yang telah kita buat, klik kiri pada mouse, klik kanan, enter. Dengan ketebalan 30 mm, enter. Selanjutnya pada bagian yang ini juga masukkan perintah extrude atau kemudian pilih lingkaran yang akan diekstrud, klik kiri pada mouse, klik kanan pada mouse, enter. Dengan kedalaman 60 mm, enter. Setelah itu kita akan membuat lubang terlebih dahulu. Caranya yaitu kita akan menggunakan garis line sebagai garis bantu. Kita klik acak di sini, lalu kita gerakkan kursornya hingga ke bagian hijau ataupun center. Klik kiri, klik kanan pada mouse, enter. Sama halnya di sini, kita lakukan hal yang sama.
kita pilih line, klik secara acak, lalu kita gerakkan ke ujung sini, lalu kita dapatkan tengah di sini, klik kiri, klik kanan pada mouse, enter. Nah, setelah itu kita akan membuat center radius kembali ke bagian tengah sini yang sudah center dengan diameter 25, enter. Ini juga di bagian tengahnya yang sudah center 25, enter. Itu kita akan menggunakan perintah press pull untuk membuat lubang tersebut. Dengan kita klik di sini, kemudian kita pilih lubangnya ini, kita tembuskan bebas, lalu kita klik kiri, sama, kita klik kiri pada mouse, kita tembuskan, klik kiri lagi. Nah, setelah selesai mengerjakan dua komponen ini, kita akan lanjut ke komponen yang ketiga atau penyangganya. Kita masuk ke center radius, klik di sini dengan diameter 25, enter. Masukkan perintah E ataupun extrude E, klik kiri pada mouse, klik kanan, enter. Dengan diameter dengan ketebalan 145 mm, enter. Kemudian kita klik kembali center radius. Jika sudah center, kita masukkan diameternya 35 mm. Langkah selanjutnya kita masukkan perintah extrude E. Kita pilih, klik kiri pada mouse, klik kanan, enter. Dengan ketebalan 12 mm, enter. Baik, jika sudah seperti ini, jika kita sudah menyelesaikan 3 item, hal yang kita lakukan selanjutnya itu, sebelum kita menggabungkan benda tersebut menjadi satu seperti ini, kita harus merotasi letak benda tersebut agar dapat bergabung. Caranya, kita klik 3D rotate, lalu pilih bendanya, klik kiri kembali, klik kanan pada mouse, baru kita pilih yang merah dengan sudut rotasinya di 90 derajat, enter. Setelah itu kita klik yang hijau, teman-teman, dengan sudut rotasinya 180 derajat, enter. Sama halnya kita pilih kembali 3D rotate, kita pilih untuk penyangganya, klik kiri, klik kanan pada mouse, kita pilih yang merah dengan merotate 270 derajat. Selanjutnya kita akan menggabungkannya atau mengassembly dengan perintah 3D move. Kita klik 3D move, kita select object, klik kiri pada mouse, klik kiri kembali, klik kanan pada mouse. Selanjutnya kita pilih di sini, kita klik kiri. Jika sudah kursor kita sudah di sini, klik kiri, lalu kita pindahkan ke bagian sini, kita letakkan di hijau yang tengah sini, teman-teman. Jika sudah center, kita klik kiri pada mouse. Nah, selanjutnya kita pilih lagi perintah 3D move, klik kiri pada mouse. Jika sudah terpilih, klik kiri, klik kanan pada mouse, gerakkan kursornya ke arah hijau, lalu kita klik kiri, kita gerakkan menuju hijau kedua. Setelah center, kita klik kiri,
Dan berikut adalah hasil dari assembly-nya. Baik, sekian saja tutorial ataupun cara mengerjakan gambar dari 2D menjadi 3 dimensi, lalu menggabungkannya atau mengassembly menjadi satu bagian menggunakan aplikasi AutoCAD. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.